Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Umar Muhasyir. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menambahkan sebuah data ya pada API public, yang mana sebelumnya kita udah bahas cara nge-get data ya pada video sebelumnya, yang mana kita nge-get data dari sebuah API public berupa ini ya, data-data Pokemon. Bisa dilihat aja di video sebelumnya, itu ada get API public, bisa dicari nanti di ini video saya. Nah, untuk pada video kali ini kita akan membahas cara ini ya, menambahkan data dari API public yang ada. Jadi karena kita mau menyesuaikan untuk menambahkan datanya, karena yang kemarin yang API public Pokemon itu kita tidak bisa menambahkan datanya ya karena mendapatkan izin, jadi kita ganti aja untuk API-nya. Teman-teman ganti aja. Saya di sini ganti jadi ini ya, untuk base URL-nya dari yang kemarin itu saya ganti jadi ini, IDN belajar. Ini nama webnya ya, 0 webhost.app.com API. Jadi di sini tuh merupakan ini ya, data list wisata, API yang menampung data-data list wisata. Jadi untuk URL yang ini kita bisa menambahkan datanya untuk API-nya ya. Jadi seperti itu, saya ganti untuk ininya, URL-nya teman-teman. Ini tetap seperti biasa kayak kemarin. Baru di service-nya kita yang perlu diperhatikan itu ini ya teman-teman, ini juga diganti endpoint-nya ya, jadi wisata. Kemarin kan itu Pokemon, ini kita ganti jadi wisata. Kita nge-get, nge-get data ya, respon list wisata. Nah, karena sekarang kita itu mau menambahkan ini data, jadi yang perlu kita buat itu ini, di service-nya itu kita tambahkan ini ya, add form URL encode, baru kita masukkan metodenya ngepost. Sebelumnya kan kita nge-get, tapi sekarang kita mau ngepost, jadi tambahkan metodenya add post, baru tambahkan endpoint-nya juga ya yang ada di API-nya. Kalau untuk nge-get kan API-nya wisata, tapi kalau kita mau nge-add data tuh API-nya add strip wisata. Baru kita buat function-nya ya, function add wisata, terus di dalamnya itu kita isi add field tuh yang mau kita isi itu mulai dari kategori ID, ada nama wisata, harga, deskripsi, jadi lengkap ya teman-teman. Kita ini mau buat semua yang kita fill, ada kotanya juga provinsi, ini aliasnya yang di sininya. Jadi nanti yang kita pakai untuk kita panggil mau kita isi itu yang ada di sini, bukan yang ada di value yang ini ya teman-teman, tapi yang ini yang kepake. Ini yang address wisata, open wisata, latitude wisata, longitude wisata jadi long wisata, image wisata jadi IMG wisata. Jadi seperti itu ya teman, bisa dilihat aja untuk nge-add datanya. Dan tipenya semuanya kita kasih string ya, kecuali si kategori ID ini integer pakai datanya ya. Jadi bisa dilihat aja seperti ini ya teman-teman. Lalu seperti biasa, setelah kita isi semuanya, kita fill, kita tentukan apa aja yang mau diisi, kita tutup, baru titik 2 kita call, kita panggil di respon list wisata ya. Ini tuh dari modelnya, jadi kita juga ganti modelnya ya teman-teman. Sebelumnya kan kita modelnya, kita lihat aja deh ke webnya. Bisa kita copy dulu untuk API config ini ya. Ini kita ganti wisata. Nah, jadi ini ya untuk API yang mau kita pakai teman-teman. Ini ngambil dari sini aja wisata, caranya ya raw seperti kemarin, baru ini kita blok semua ya, baru di copy, baru kita buat di modelnya ini yang kemarin diganti aja yang Pokemon generate Pojo ya, baru sini di copy di sini ya teman-teman, baru pilih Kotlin, JSON. Ini kok malah nge-copy ininya, website yang tadi ini, pokoknya ini kita copy terus taruh di sini ya. Habis itu nanti tipenya bahasanya jadi Kotlin terus JSON baru generate. Ini namanya ganti jadi apa, list wisata ya, seperti itu. Kalau udah jadi nanti muncul ya data item ini, saya pisah, dia nggak jadi satu tapi bebas sama aja ya.
untuk modelnya dari data item dengan responsive wisata. Jadi nanti yang kita panggil kelasnya itu ya data item ini ya teman-teman. Nah untuk wisata responnya itu yang ini kita panggil responsive wisatanya. Oke. Untuk model yang udah teman-teman bisa ganti, lalu di API service-nya juga tadi jangan lupa ditambahkan seperti ini ya untuk function add wisatanya. Lalu kalau udah untuk API-nya bisa ditutup aja. Modelnya juga tadi udah kita bahas, baru langsung kita buat presenternya aja ya teman-teman. Dari presenternya itu yang pertama bisa kita ke adapternya ya. Di adapternya itu kita menyesuaikan ya teman-teman. Jadi kemarin yang kita tampilkan itu kan beda-beda ya. Yang di Pokemon tuh ada gambarnya, levelnya, tipe jenis Pokemonnya, sama ini apa namanya level kalau nggak salah. Nah yang sekarang kita nih mau menampilkan gambar dari si wisata itu. Di sini kita pakai Kotlin sintetik ya. Kemarin kan pakai find view by ID, tapi bedanya di sini kita pakai Kotlin sintetik pemanggilannya. Jadi langsung aja kita buat variabel itu letaknya ada di mana, di item teks wisata. Kota yang mau kita tampilkan itu gambar, terus ininya teks wisata, terus kota sama provinsinya. Teks wisata ini maksudnya nama wisatanya ya teman-teman. Lalu kalau udah diimplementasikan aja kelas wisata adapter ini, nanti dia bakalan nge-create secara otomatis dari on create view holder, terus on bin, sama get item con ya teman-teman. Bisa menyesuaikan aja. Di sini kita pakai layoutnya item row list ya di sini untuk tampilannya si ini wisatanya. Jadi nanti di sini ada gambarnya, nama wisata, kota tempatnya wisata, sama provinsinya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi cukup simpel ya, sama aja ini kemarin udah kita buat. On bin-nya juga di sini cuma kita ganti aja ya. Kita menyesuaikan dengan API-nya yang sekarang. Karena API-nya baru. Mulai dari nama wisata, kota, provinsi, sama ini kita nampilkan fotonya pakai grid ya. Kemarin juga udah dibahas. Kita ngelot datanya, kalau error dia apa yang ditampilkan nanti ya isi roster background yang ini ya, ini nampilkan datanya. Lalu udah item get count-nya seperti ini ya, sama ini kita ganti jadi data wisata, terus kita ambil semuanya. Oke, setelah itu bisa lihat ke main construct-nya ya. Di sini yang penting tuh kita buat interface main construct, terus presenter kita buat. Untuk yang sekarang kan kita nge-get semua wisata udah kemarin, terus ini kita mau menambahkan wisata. Jadi kita isi parameternya mau semuanya ya, yang mau kita tambahkan tuh apa aja, baru kita jelaskan jenis datanya masing-masing. Yang mulai dari kategori wisata ini yang alias dari ini ya API service ya tadi, yang tadi saya bilang yang di sini di API service nih, yang kata wisata yang nama aliasnya yang kepake ya, yang di sini bukan yang value yang di dalam kurung, tapi yang kita tambahkan di parameternya yaitu mana tadi di construct. Nah ini tapi nama aliasnya ya, tipenya string, price, dash, ini semuanya yang mau kita tambahkan. Dari address semua juga, open wisata, latitude sama longitude. Oke ya, kalau udah teman-teman bisa langsung aja kita langsung ke main presenternya. Nah main presenternya ini kan kemarin belum ada, jadi baru kita buat, kita ganti ya caranya, cara pemanggilan ngeget datanya dengan main presenter. Jadi seperti ini teman-teman bisa lihat aja di kelas main presenternya. Di sini untuk attach-nya dia ke main view ya, di main activity. Terus kita mau ngeget semua data wisatanya itu dari ini, dari si API config-nya tadi yang service-nya yang kita tambahkan ya, untuk ngeget semua data. Itu di mana di main
presenternya. Oke, kita panggil dia data di respon list wisata. Baru kalau udah kita buat kondisi ya, kalau responnya sukses, kita berhasil nge-get datanya, nanti dia ini respon body-nya ada message-nya, statusnya, nanti menampilkan sebuah pesannya tuh kita buatnya di main activity ya teman-teman, untuk message-nya ini sama ini status message dengan suksesnya. Jadi kalau sukses dia dan datanya tidak sama dengan 0, nanti dia menampilkan si data wisatanya ini ya teman-teman. Tapi kalau tidak, nanti dia menampilkan sebuah message, yang mana message-nya itu ada di sini, main activity. Nah, show message, nanti dia menampilkan pesan ini bawaannya ya. Ini pesan bawaan dari dari sini. Kalau error dia bakal menampilkan pesan error, tapi kalau sukses dia bakal menampilkan pesan sukses ya teman-teman. Seperti itu. Bisa dilihat aja untuk function dari get allo wisata ini. Kalau udah sini ada on failure, kalau error, kalau dia nggak berhasil ya untuk nge-get datanya. Jadi seperti ini cara penulisan kodenya. Lalu setelah itu masuk ke pembahasan kita yang utama di sini ya, yang untuk add wisata. Jadi teman-teman bisa tambahkan aja di main presenternya itu function add wisata. Kan kita menambahkan data wisata, baru kita ketikkan lagi satu-satu ya. Ini karena banyak, jadi kita copy aja ya teman-teman. Ini yang dari API service-nya tadi, nama-nama alias dari masing-masing dan tipe datanya. Nah, teman-teman bisa ambil aja. Seperti ini ya, satu-satu diketikkan. Lalu kalau udah kita tambahkan di dalam core awalnya API config service add wisata. Di parameternya kita sebutkan satu-satu nama aliasnya ini ya, bisa dilihat. Baru kita ketikkan respon dianya, ini kita buat kondisi, kalau sukses, kalau berhasil menambahkan, nanti ada pesannya dan statusnya. Ini ya, ada status dan pesannya muncul kalau kita berhasil untuk menambahkan data. Sama seperti nge-get tadi, kita buat kondisi awalnya dulu. Message-nya ada di main activity tadi ya teman-teman. Kita buat on failure juga, ini udah bawaan ya, jadi bisa bagian dari implementasi membernya, jadi nanti bakalan nge-create ya. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk main presenternya. Jadi bisa dilihat ke main activity-nya. Sekarang yang perlu kita buat, kita tambahkan variabel main presenternya dulu ya, untuk nentuin datanya di main activity. Jadi ngambilnya dari main presenter, baru tambahkan juga setelah ini di dalam onCreate-nya main presenter. Ini kita tentuin arahnya ya ke main presenter. Baru ini di bawahnya untuk nge-get allo wisata yang di dalam main activity, kita mau menampilkan semua data wisata dengan susunan yang ada di wisata adapter ya teman-teman. Baru kita buat function show data wisata ini. Ngambil datanya dari mana? Dari data item. Model data itemnya tuh di sini tadi nih, yang dari provinsi, make, kota, latitude, nama wisata. Di sini semuanya lengkap. Jadi kita ngambil datanya dari sini ya, dari modelnya. Oke. Ini saya nggak ngetik dari awal karena emang lagi nggak enak badan. Jadi saya jelasin aja satu persatu untuk caranya ya teman-teman. Lalu kalau udah kita udah ngambil datanya dari model, kita buat functionnya si adapter wisata, baru kita apply untuk ininya RV wisatanya itu ada di layoutnya ya teman-teman. Di sini ya layout dari si recycle view. Jadi kita mau menampilkan datanya semuanya secara berulang ya. Nih seperti itu. Ini baru untuk menampilkan data ya. Jadi ada message-nya, kalau errornya gimana, pesannya dia otomatis default bawaan.
Ini on option create menu untuk menambahkan data. Jadi ini perlu kita buat ya. Di sini kita buat di dalam res ini, kita tambahkan ini ya, resource directory, baru pilih menu. Di type nya ini teman-teman bisa pilih menu untuk menambahkan data. Baru nanti ditambahkan di main activity nya ini function on create option menunya ya. Nanti menu inflator, pilih aja tempatnya di mana. Tadi kita buat menu, baru saya kasih namanya menu main. Ini bisa dilihat menu main. Ini sama kan, seperti itu. Baru di return, ini udah bawaan defaultnya. Baru ini ya, ketika option item selectnya ditambahkan, kita mau menambahkan data di insert dialog, baru kita buat functionnya untuk menambahkan data ini ya teman-teman. Di sini ada variable alert, dibuat dulu, baru file view-nya dari layout inflator, dari dialog insert. Tadi kita udah buat di sini ya, di dialog insert untuk menambahkan datanya. Jadi kita buat juga layoutnya di sini teman-teman, bisa dilihat. Di sini kita pakai scroll view ya, agar bisa di scroll datanya, soalnya kan banyak banget nih, takutnya nanti ketutup sampai bawah. Jadi kita tambahkan, kita bungkus utamanya pakai scroll view ya teman-teman. Baru kita buat linear layoutnya di dalam scroll view seperti ini. Baru ada edit text, kita buat edit text karena kita mau mengisi data, mau menambahkan data pakainya edit text. Kita tambahkan ID sama input type nya, ini kan nomor desimal. Jadi seperti itu, copy aja sampai berapa edit text yang kita butuhkan ya, sebanyak yang kita butuhkan aja. Lalu kalau udah ditutup dengan linear layout sama scroll view. Oke, kalau udah ini kita close saja. Activity mainnya juga kita close. Kita lanjut ke main activity. Jadi kita tuliskan satu-satu juga nih ya teman-teman, untuk menambahkannya. Ini kan tadi yang insert dialog yang tadi itu, kita kasih title-nya etnik wisata, baru alert positif buttonnya ya, itu kan save. Kalau kita klik save apa, nanti dia bakalan menyimpan data dari ini masing-masing dari variabel yang udah kita buat di sini, yang mana menampung data dari masing-masing edit text yang ada, edit text yang tadi kita buat di dialog interface ya teman-teman. Jadi dia bakalan menyimpan masing-masing data yang dimasukkan atau ngecek dulu dianya ya. Lalu kalau udah nanti masuk ke main presenter, yang mana kita menambahkan data, nanti dijelaskan tipenya masing-masing ya. Ini kebanyakan tuh string, kecuali kategori wisata karena dia integer, jadi kita pakainya lang ya teman-teman. Baru udah, terus kita tambahkan juga set neutral button ya kalau close, jadi dia langsung keluar kalau kita klik close, kalau kita nggak jadi menambahkan data ya. Baru kalau udah, alertnya kita show, kita tampilkan. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk cara menambahkan data baru pada API public ya. Itu aja sih yang perlu diperhatikan teman-teman untuk menambahkan datanya. Jadi mungkin bisa kita lihat aja dulu ya hasilnya. Misalnya kita run di sini, oke, sukses ya, bisa dilihat. Ini list, menampilkan wisata dari API yang kita ambil, API wisata. Jadi kalau kita mau menambahkan datanya itu ada di sini di pojok kanan atas, kita klik, baru kita add new wisata tadi yang udah kita atur. Nah baru kita tinggal isi. Ini yang tadi saya maksud scroll view ini ya, yang mana linear ini susunan dari edit text terbungkus di dalam scroll view ya teman-teman, dan di dalamnya ada linear. Jadi mungkin bisa kita coba deh menambahkan data. Sini kita kasih kategori ID-nya 4, nama wisatanya itu air terjun misalnya, baru enterprise, harganya 20.000, 23, wisata deskripsi air gitu, kotanya ada di Bogor, provinsinya Jabar, alamatnya di Jonggol misal, waktu bukanya jam 8 pagi,
latitude-nya ini kita isi sembarang aja, longitude-nya juga. Lalu kalau udah picture-nya kita tambahkan dah ya, nggak usah aja ya teman-teman, nggak usah pakai gambar. Jadi nanti dia bakal menampilkan gambar bawaan default yang background tadi, AC Lancer background. Terus kita klik positif buttonnya ini ya, kalau ini kan netral buttonnya, tadi ini positif buttonnya. Coba kita tambahkan, tadi namanya apa terakhir tuh, gagal ya teman-teman karena ID-nya. Jadi ID-nya tuh udah bawaan, jadi kita harus ngikut ID yang ada di sini, ID kategorinya. Jadi kita nggak bisa ngasal ya, kategori ID-nya ada satu di sini. Kebanyakan 2 sama 1 ya kategori ID-nya. Tadi kan kita pakai 4, nggak ada ya, jadi nggak bisa teman-teman. Jadi itu sih yang perlu diperhatikan, karena kategorinya ID-nya ndak kita buat, jadi kita harus mengikutin. Kalau kita nggak ngikutin nanti error kayak tadi, nggak bisa nambah datanya. Intinya coba di situ. Jadi kategori ID-nya tadi kita harus mengetik 1 atau ini 12 atau 2, jadi yang udah ada ya. Jadi kalau belum ada dia nggak bisa. Jadi mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk pembahasan kita pada ini, ngepost data pada API public. Semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.